Dari yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang imbalance atau di sini kita akan membahas bagian imbalance yang fair value gap. Fair value gap adalah ketidakseimbangan harga. Gunanya nanti kalau di market itu menjadi patokan kita kemana harga akan menuju. Jadi psikologi dalam market kalau ada imbalance atau fair value gap itu condong dia akan menjemput gap itu, FVG itu, untuk menutup ketidakseimbangan itu. Jadi anggaplah kalau kita melihat ada 3 candle seperti ini, ada terus di bagian tengah ini kita perhatikan candle di sebelah kiri dan sebelah kanan dari candle yang di tengah itu tidak berhasil menutup seluruh bagian dari candle yang di tengah ini. Maka bagian yang ini dan yang bagian yang ini yang tidak berhasil menutup ini bagian yang di sini itu disebut harga yang tidak seimbang. Maka psikologi pasar condong untuk nanti suatu saat harga itu akan turun atau harga itu akan naik kalau pergerakannya uh, turun gitu ya. Kalau pergerakan imbalance-nya naik, harga dia akan turun. Kalau dia geraknya lagi turun, dia akan menutup dengan kenaikan gitu. Jadi sederhananya seperti ini. Ada satu candle di tengah sini, di sebelah kiri ini dan di kanan ini candlenya dia baik di wick maupun di body itu nggak saling menutup bagian yang di sini. Nah, inilah imbalance-nya. Ketidakseimbangannya akhirnya kita temu di situ. Oke. Nah, ini akan berguna untuk mencari entryan kita melengkapi episode sebelumnya, yaitu yang sebelumnya kan kita struktur market dan order block. Nah, sebenarnya kalau di Smart Money Concept, yang sebenarnya itu order block itu bukan fokus utama di Smart Money Concept. Smart Money Concept itu fokusnya di order flow atau pergerakan price action atau struktur market. Tapi kita menggunakan order block sebagai acuan entry supaya entry kita bagus, dalam artian di sini probabilitasnya bertambah karena adanya order block yang bagus juga. Dan ini kita gunakan tambahan yang lagi yaitu adalah imbalance atau di sini kita bahas bagian fair value gap. Nah, kalau kita lihat market aslinya, kita hapus dulu. Mana yang imbalance? Ya, kita kembali lagi seperti pengertian tadi. Ini imbalance. Kenapa imbalance? Kalau kita zoom, kita perbesar ya. Nah, ini ada candle yang ini. Ini body yang di sini tuh belum ketutup sama candle yang di kanannya dan di kirinya. Makanya gerakan harga selanjutnya itu condong untuk menutup ini. Akhirnya ketutup di sini dia. Nah, akhirnya ketutup. Jadi close di sini harga jadi seimbang lagi. Lalu kita mencari lagi. Di sini juga termasuk VG balance. Nah, harga turun, tapi menyisakan ketidakseimbangan harga. Jadi potensi dia untuk menutupi ini, harga menutupi imbalance itu ada. Nah, disitulah fungsi dari imbalance itu sendiri. Nah, kalau kita mencari lagi, di sini juga ada imbalance lagi, ya kan? Akhirnya harga ditutup, oke, harga jadi seimbang. Di sini juga ada imbalance, harga bergerak, terus akhirnya turun lagi, di sini jadi seimbang karena sudah tertutup. Nah, cara menggunakannya untuk yang materi sebelumnya, jadi kita misalkan bertemu dengan imbalance, oke, imbalance-nya di sini. Kita panjangin aja. Nah, lalu kita melihat strukturnya break di sini. Oke, di sini berarti masih bullish dan ini higher yang baru. Selagi belum ada harga dan belum ada body candle yang melewati ini, ya ini masih valid menjadi higher. Kita kan belum melihat harga sebelah-sebelahnya ya. Nah, di sini, oh ya di sini juga ini kan break pertama kali. Nah, ini break tercipta higher dan higher, yang paling rendah jadi lower. Oke. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa pasar masih terpantau trennya masih bullish atau naik. Kita sudah udah tahu kalau di sini ada FVG, fair value gap. Lalu di sini juga ada order block. Order block di sini.
kita warnai warna biru. Nah, inilah fungsi dari FVG kalau kita mau entry. Kita tahu harga tuh mau kemana, dan kita tahu di mana order block yang bagus, kita entry langsung. Di sini order blocknya bertumpuk-tumpuk, kita pakai 4 jam, coba cek di 4 jamnya. Nah, 4 jamnya ini, order blocknya di sini. Ya, nih. Candle ini lebih di bawah daripada candle sebelumnya sebelum dia naik, maka dia jadi order block yang bagus, area order block yang bagus. Terus ditambah di sini kalau di 4 jam ini juga termasuk gap. Kita warnain hijau lagi. Nah, ini sudah jadi antrian yang bagus. Kenapa ya? Karena di sini ada order block, di sana ada ketidakseimbangan harga. Kemungkinan dia akan turun dulu untuk menyeimbangkan harga. Setelah harganya seimbang, baru dia melanjutkan kenaikan. Pertama strukturnya naik, masih naik, lalu ada EVG, terus di bawahnya ada order block pas di titik lowernya, di sekitar titik lower. Nah, kalau kita bikin entryan kan seperti ini. Kita udah data di mana order blocknya, kita bisa pasang long di sini. SL agak di bawahnya. Ini udah dapat RR nya sekian. Dapat ya 3R lah. Risk ratio 1/3 kita udah dapat. Ini kalau dibikin setup kan seperti ini. Nah, ini udah TP3. Nah, itu fungsi dari fair value gap. Kalau kita melihat yang lain pun sama, ada juga. Misalkan mana lagi ya? XRP. Oh, ini tempatnya Mas Lucky tadi ya. Kita mencari alasan ini aja deh, mencari alasan kenapa dia stuck di sini. Ya, kalau kita melihat harga di masa lalu, nah, di sini. Di sini terpantau ada gap. Nah, gap, ingat, kalau gap FVG-nya belum ditutup, imbalance-nya belum ditutup, kemungkinan harga akan menutupnya untuk menyimbangkan. Di sini ada FVG-nya, di sini ada order block yang bagus, ya. Candle terakhir sebelum dia bergerak turun. Lalu kalau kita panjangkan, ya, dia respect. Pertama kalau kita melihat strukturnya ya, strukturnya di sini di mana? Oh, di sini aja deh. Di sini dia masih bearish. Karena kenapa? Karena yang di sini higher yang ini belum dilewati. Ini kan strukturnya bearish masih. Di sini bearish. Di sini break turun. Di sini ada breaknya lagi, tapi di sini setelah dia break, dia turun lagi. Turun, terus break lower yang ini. Maka pasar masih bearish di sini. Di bagian ini masih bearish. Maka kalau kita melihat ada order block di higher, di sini higher-nya, di titik tertingginya, padahal di sini pasar masih bearish karena di sini strukturnya pun bearish, udah breakout structure, kita bisa pasang entry di sini. Pertama di sini ada gap, oke, alasannya jelas kenapa kita entry di sini, karena harga kemungkinan akan ke sini. Lalu ada order block yang bagus di sini. Order block yang bagus biasanya didekati oleh imbalance. Nah, ini jadi entryan kita. Ini udah dapat lagi. Entryan short. SL di atasnya dikit. Setup. Kasih harga, udah. Kita dapat 1R. Dapat TP1. Lumayan dapat 2,3%. Ya kan? Jadi trading itu tentang momen. Kalau momennya belum oke untuk kita trading, ya kita nunggu aja momen itu datang. Gitu. Nggak perlu harus entry sekarang atau satu hari harus entry terus, ya nggak harus juga. Tapi kita bisa menunggu momen itu datang aja. Bisa trading seperti itu. Ini kenapa nggak di respect? Ya karena pertama, kenapa ini nggak di respect? Alasannya satu,
Pertama di sini order blocknya udah kejemput di sini, udah di tap lagi. Yang kedua EVG-nya juga udah ketutup. EVG-nya udah ketutup. Terus harga mau menyimbangkan mana lagi di sini? Kalau nggak ada, ya kemungkinan dia akan melewatinya aja, nggak respect. Atau kalaupun dia respect, probabilitasnya nggak bagus. Gitu. Probabilitasnya sekedar resisten misalkan. Ini karena di sini resisten, jadi dia respect. Tapi karena di sini nggak ada imbalance, lalu di sini order blocknya udah kejemput di higher-nya sebelum dia break structure kan. Sebelum dia break structure, order blocknya udah kejemput. Maka ya mau nggak mau probabilitasnya akan berkurang. Jadi di sini saya membahas EVG dan fungsinya sudah saya jelaskan ya. Selagi EVG itu dekat dengan order block, itu biasanya bagus untuk menjadi area entry. Ini kalau dibuka sini juga udah bagus. Di sini break, lalu di sini ada imbalance, di sini lalu ada order block. Ini tap hit ke atas kan? Kenapa order blocknya di sini daripada yang ini ya? Karena order block yang saya tanda ini lebih bagus. Order block yang ini low-nya itu lebih low daripada candle sebelumnya, sebelum dia naik gitu. Kalau ini kan enggak, maka kita pakai order block yang di sini. Ini RR sekian udah dapat SL tipis. Kalau di crypto ya, tapi kalau di forex biasanya SL-nya udah lumayan gede untuk para scalping. Nah, ini udah dapat R berapa nih? Udah hampir mau dapat TP4. Nah, gitu. Jadi identifikasi balance itu penting karena smart money concept itu bukan tentang order block, tapi tentang price action atau struktur market. Tapi gitu, kalau kita menemukan ada imbalance dan ada order block yang bagus, kita entry gitu. Jadi kita akan mengkolaborasikan imbalance, fair value gap, order block, dan struktur market. Kalau kita nggak mau susah ya kita gini aja. Kita nggak perlu lihat ini dulu deh. Kalau kita main di scalping kita nggak usah marking bagian sini kalau scalping. Kita cukup tahu ini, oh ini break, kemungkinan dia akan retest turun. Kita cari order block dan imbalance-nya mana nih, imbalance-nya ini belum ketutup, ini ada order block tapi order block-nya jelek, ya udah pakai order block yang ini, entry yang di sini gitu. Uh, Begitu kalau struktur di time frame yang 1 jam tapi kita mau cari yang kecil-kecil gini seperti ini. Nah, kalau kita mau struktur yang besar seperti yang saya sebelumnya, kan saya sudah bilang misalkan ini break, oh di sini juga break ya, di sini break, di sini belum break karena di sini cuma weeknya doang, maka di sini masih terpantau masih menjadi higher-nya. Ini higher, di antara dua higher ada lower, di antara dua higher ada lower. Nah, kita bisa tandai selagi market belum break di sini, secara big picture, secara garis besar ini masih bullish. Nah, tapi di sini lower yang di sini di antara dua higher yang ini, dia kan sudah break di sini nih, sudah break di sini. Maka untuk daerah titik swing ini ke sini, ini pasar sudah bearish. Tapi untuk titik swing dari sini ke sini, higher yang ini dan lower paling lower, ini pasar masih bullish, makanya dia masih mau untuk naik. Gitu. Jadi lebih baik kalau sudah di bagian bawah sini kita cari yang open posisi untuk long. Tapi kalau udah di bagian atas ini kita pakai open posisi short gitu. Kita bisa pakai bantuan dari apa namanya Fibonacci. Di sini kita bisa tahu seperti ini misalkan. Kalau saya bagian Fibonacci nanti kita bahas. Ini tambahan sedikit ya. Nah, ini kan saya udah didesain Fibonacci seperti ini ya. Jadi kita kalau dari titik lowernya ke higher yang ini, titik swing yang besar ini, kita tahu 50%-nya di mana. Jadi kalau harga di atas garis merah atau garis 50,5%-nya, 50%-nya di atas sini, kita bisa cari short. Tapi kalau harga di bawah sini, kita bisa cari long dengan cara yang sama. Ada break,
Lalu di sini ada imbalance. Lalu di sini ada order block. Kita tinggal pasang entry-nya. Gitu terus, repeat. Ya, potensi itu selalu ada, jadi kita nggak perlu takut ketinggalan harga. Asalkan kita rajin, kita akan selalu melihat potensi. Gitu. Ini hari ini kita membahas tentang EVG. EVG ini alias magnet harga, di mana harga itu condong akan menutup ketidakseimbangan itu. Jadi makanya dia ini udah tutup. Di sini banyak EVG-nya, ya banyak. Yang kemungkinan dia akan tutup nih. Ini EVG. Nah ini lagi proses untuk nutup EVG-nya. Jadi gitu, ini episode keempat ya tentang imbalance fair value gap. Fair value gap ini bisa diterapkan di market dengan mencari adanya ketidakseimbangan harga, di mana candle yang sini tengah itu tidak ditutup oleh candle yang kiri dan kanan. Ini akan sama saja di time frame manapun, kita bisa menemukan EVG di time frame manapun. Nah, tinggal jam terbang kita nantinya akan mengasah analisa kita, ketajaman analisa kita. Nah, imbalance ini bisa kita gunakan dibarengi dengan yang tadi saya bilang episode 1 dan episode 3 sampai ke 4 untuk yang terbaru ini kita untuk entry ya. Ada imbalance, ada order block, kita pilih order block yang bagus, strukturnya sudah jelas, di sini dia break, bahkan kita cari long. Oke, kita cari long, udah ada setup take profit di 1 2 3 terserah atau minimal kita tahu dulu targetnya gitu. Kalau targetnya kita sudah jelas, misalkan targetnya di sini ada higher-nya di sini, oke kita targetnya di bawah higher-nya di sini misalkan. Ya udah kita dapat TP2 kalau tadi kita pakai setup yang tadi. Oke, semoga ini membantu. Ini tinggal dipraktekin aja tentang imbalance. Kalau ada imbalance dan order block, kita bisa pakai untuk entry. Tapi ingat, struktur adalah segalanya. Kita tahu strukturnya, kita akan tahu posisi kita harus open short atau long. Dalam hal ini bisa kita tahu ini waktunya jual atau waktunya beli. Oke, saya tutup dulu. Kita lanjut di episode kelima.